وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada keluarga kita semuanya. Amin. Amin. Hari ini subuhnya tambah tambah pagi. Gak apa-apa, nanti pokoknya setelah selesai sholat subuh kita siap-siap aja. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kita dengan paket yang baru, yaitu paketnya ayat 64 sampai 66. Dan pagi ini kita masuk kepada surah Al-Maidah ayat 64. Ayatnya lumayan panjang, tafsirnya pun juga lumayan panjang. Nanti kalau kesiangan kita cut saja ya. Surah Al-Maidah ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Ya, diputus pendek-pendek ya biar nafasnya nyampe. Sama-sama. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
Dari bal, dari bal. Ya, hati-hati panjang pendeknya diperhatikan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. Ya, agak panjang, ambil nafas. وَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 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 كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ 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 وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين. Baik, kita langsung artikan. Waqalati, dan berkata, dan telah berkata. Al-Yahudu, orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, yadullahi, tangan Allah, tangannya Allah, maghlulatun. Apa maghlulatun? terbelenggu. Terbelenggu. Dan telah berkata orang-orang Yahudi bahwa tangan Allah terbelenggu. Nah, ini suatu hinaan yang luar biasa kepada Allah. Kalau dahulu mereka menghina agama, mereka menghina syariat, mereka menghina Rasulullah. Sekarang pada puncak penghinaannya yaitu menghina Tuhannya, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, maha segala-galanya. Mereka hina dengan mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Nah, maksudnya apa? Tentu saja maksudnya tidak letterlock seperti ini ya. Maksudnya adalah bahwa Allah itu kikir. Allah itu kikir, itu maksud mereka. Allah itu pelit, Allah itu bakhil. Itu maksud dari perkataan mereka. Dan semua tafsir mengatakan bahwa maksudnya adalah seperti itu. Tangan Allah terbelenggu. Gegemai tangannya itu. Tangan Allah itu gegemai, enggak gelem ngekei. Itu maksud dari perkataan orang-orang Yahudi. Tergenggam saja. Maksudnya enggak loman, enggak dermawan. Itu maksud dari penggalan yang pertama ini. Luar biasa ini. Allah yang maha pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pemurah, maha pengasih. Dikatakan seperti itu, dilecehkan seperti ini. Luar biasa ini penghinaan ini. Pada puncak penghinaannya yaitu menghina Tuhannya. Bahwa tangan Allah terbelenggu. Allah itu bakhil. Allah itu pelit. Kalau kita belajar di kitab-kitab tasawuf, itu bab bakhil itu sebetulnya nggak ada. Jadi bab bakhil itu nggak ada kalau di dalam kitab-kitab tasawuf. Yang ada itu hanya bab toma. Nah, kenapa? Kenapa nggak ada? Sebetulnya istilah pelit, istilah bakhil itu adalah munculnya atau muncul perkataan ini adalah dari orang-orang yang serakah. Dari orang-orang yang toma, orang-orang yang serakah. Sebetulnya pelit atau tidaknya itu nggak banyak diketahui orang. Nah, dari mana orang itu mengatakan taunya pelit? Karena apa? Karena yang mengatakan itu adalah toma, yang mengatakan itu serakah, yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang rakus, gitu loh. Dia ingin dengan perkataannya itu diberi sesuatu oleh yang bersangkutan. Karena tomaknya orang-orang Yahudi ini kepada dunia, dia ingin ini, ingin itu. Dia rakus kepada dunia dan tidak tercapai, tidak terpenuhi keinginannya,
maka dia menghina Allah, dia melecehkan Allah dengan perkataan seperti ini. Allah itu pelit, Allah itu bakhil, Allah itu tangannya tergenggam, gegemai tangan Allah itu. Padahal Allah itu punya segala-galanya. Kenapa kami minta seperti ini gak dikasih? Kenapa kami ingin ini gak dikasih sama Allah? Nah, maka muncullah perkataan tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya adalah menyindir Allah, menghina Allah. Luar biasa ini orang-orang Yahudi ini. Nggak takut gitu loh. Menghina Allah itu loh, nggak takut. Mudah-mudahan kita tidak meniru sikap atau perilaku seperti ini. Mudah-mudahan kita dan anak-anak turun kita itu nggak melakukan seperti ini. Kalau kata orang Jawa itu gak ilok, ngomong ini gak ilok. Mosok pangeran itu dihilokno kayak gini. Nah, coba setiap hari kita hidup, yang kita hirup udara, yang setiap detik kita menghirup udara seperti ini, dari siapa itu? Terus kita makan dari siapa? Terus kita bisa duduk seperti ini karena siapa? Semua, tidak ada satupun nikmat itu yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Semua nikmat yang kita dapatkan, kita nikmati setiap hari, setiap detik itu adalah berasal dari Allah. Lah, kok tega-teganya? Kok tega-teganya mengatakan Allah seperti itu? Ini perilaku orang-orang Yahudi. Atau orang-orang yang seperti ini maksudnya. Ngapain Allah itu mencatat perilaku ini di dalam Al-Quran? Supaya apa? Supaya tidak ditiru maksudnya. Supaya tidak ditiru. Ini bukan untuk orang-orang Yahudi ini. Ya untuk seluruh manusia, ya termasuk juga orang Yahudi maksudnya. Karena Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ini ayat ini adalah berlaku untuk semuanya, baik orang Islam ataupun yang di luar Islam. Karena Al-Quran itu untuk manusia, tidak hanya untuk orang Islam saja. Nah, perkataan ini juga menunjukkan bahwa apa? Orang-orang Yahudi ini meskipun mereka itu kufur dan pada tingkat atau pada puncak kekufurannya seperti ini, kepada puncak keingkarannya, mereka sebetulnya itu tahu bahwa yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah. Yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia karena gak tercapai keinginannya, dia ngomong bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Baik, kita lanjutkan. Gullat itu dibelenggu. Dibelenggu. Ya. Aidihim, tangan mereka dibelenggu, tangan mereka. Walu'inu, Dan mereka yang dilaknat. nah, mereka dilaknat, mereka dikutuk. Bahasa Jawanya dikutuk itu apa sih? Ya dikutuk ya. Bima qalu, karena apa yang mereka lakukan. karena apa yang mereka lakukan, karena apa yang mereka katakan. Mereka tangannya dibelenggu dan mereka dilaknat karena apa yang telah mereka katakan tadi. Makanya apa? Perbuatan jelek itu harus dihindari, perkataan jelek itu harus dijauhi. Karena apa? Karena akan kembali kepada yang mengatakan itu. Ini ayatnya. Ghullat aidihim. Dia mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maka perkataan mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Jadilah mereka itulah sebetulnya yang pelit. Mereka itulah sebetulnya yang bakhil. Jadi kembali kepada diri mereka sendiri akhirnya perkataan mereka sendiri. Nah, jadi senjata apa? Senjata makan tuan. Pasti itu perkataan jelek yang mengolok-ngolok pihak lain atau orang lain atau bahkan Allah yang diolok-olok akan kembali kepada yang mengatakan itu. Apalagi kalau perkataannya tidak benar. Benar pun perkataan itu tetap tidak baik. Karena apa? Perbuatan mengumpat, mengolok-olok itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama kita ini. Bahkan tidak hanya itu, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat. Nah, tidak hanya mereka mendapatkan balasan dari perkataannya yaitu pelit juga,
tapi mereka juga dilaknat oleh Allah karena sebab apa yang mereka katakan. Bal yadahu, bahkan kedua tangannya, tangan Allah maksudnya. Kalau kita ngomong tangan Allah di sini, jangan dibayangkan Allah itu punya tangan seperti kita. Jangan dibayangkan gitu ya. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kita hanya menterjemah saja. Terjemahannya yad itu ya tangan ya. Kedua tangannya mabsutotani, terbuka, selalu terbuka. Sebetulnya tidak demikian. Sebetulnya Allah itu tidak begitu. Kedua tangan Allah itu selalu terbuka. Artinya Allah itu maha pengasih. Tidak ada yang lebih kasih daripada Allah. Ya, tidak ada yang lebih pengasih daripada Allah. Tidak ada yang lebih pengasih daripada Allah. Tangan Allah itu selalu terbuka. Yunfiqu, yang berrezeki, yang beri rezeki. Nah, dia memberi rezeki, dia menginfakkan, bahkan di sini menggunakan fi'il mudhari. Artinya dia selalu terus-menerus memberikan rezeki. Dia selalu terus-menerus berinfak, menafkahkan, ya, memberikan rezeki maksudnya. Kaifa yasha'u, sebagaimana dia kehendaki. Sebagaimana dia kehendaki. Sebetulnya tidak seperti itu. Sebetulnya kedua tangan Allah itu selalu terbuka dan dia selalu memberikan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, dari kata-kata ini jelas bahwa Allah memberikan rizki, memberikan nikmat kepada makhluknya kaifa yasha, sebagaimana dia kehendaki. Kalau menurut Allah orang ini pantas mendapatkan ini, ya Allah kasih. Kalau sekiranya menurut Allah orang ini dikasih seperti ini justru akan berbuat kerusakan di muka bumi, maka tidak Allah kasih. Itu justru begitu. Jadi makanya adanya perbedaan pemberian nikmat antara orang yang satu dengan yang lain itu nggak sama, berbeda. Itu maksudnya itu. Orang ini kalau diberi seperti ini, dia justru akan berbuat kerusakan, ya tidak Allah kasih. Itu maksudnya. Makanya Allah itu kadang-kadang, kalau kita minta seperti ini kok gak dikasih-kasih ya, berarti ada hikmah yang luar biasa di balik itu semuanya. Jangan putus asa, terus saja berdoa. Nah, pasti Allah memberikan yang terbaik menurut pandangan Allah, menurut penilaian Allah. Wala yazidanna, sungguh dia akan menambah. Sungguh dia akan menambah kasiron, kebanyakan, minhum, dari mereka, ma'unzila, apa yang telah diturunkan, ilaika, kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu, tughyanan, kedurhakaan, wa kufran, dan kekafiran. Gini maksudnya, Al-Quran itu tidak akan menambah apa-apa kepada kebanyakan dari mereka, kecuali hanya menambah kedurhakaan dan kekafiran. Nah, perhatikan baik-baik. Al-Quran itu bagi orang-orang yang seperti kita sebutkan tadi, kepada orang-orang yang fasik, kepada orang-orang yang mengatakan, yang mengolok-olok Allah, mengejek Allah, menghina Allah, Al-Quran itu tidak akan menambah apa-apa kepada mereka, kecuali hanya akan menambah kedurhakaan, akan menambah kekafiran. Al-Quran itu justru akan tambah menyesatkan mereka gitu loh. Maksudnya. Ini bagi orang-orang yang kafir. Sebagaimana Allah berfirman, bagaimana? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman akan menjadi obat
wala yazidudz zalimina illa khasara. Tapi bagi orang-orang yang zalim tidak akan menambah apa-apa kecuali hanya menambah kerugian. Makanya hati-hati orang-orang kalau kita lagi berbuat fasik dengan Al-Qur'an ini, hati-hati. Al-Qur'an itu justru akan menghinakannya. Wa alqaina, dan kami menimbulkan, ya, dan kami telah menimbulkan bainahum, di antara mereka al-adawah, permusuhan wal baghdha, dan kebencian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini balasan Allah berikutnya. Dan kami telah menimbulkan permusuhan dan kebencian yang terus menerus di antara mereka. Jadi di antara mereka sendiri, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara atau orang-orang yang serupa dengan mereka, sama Allah akan ditanamkan di dalam hati mereka kebencian dan permusuhan di antara mereka yang sehebat-hebatnya sampai hari kiamat. Meskipun kita menyangkanya mereka itu bersatu, meskipun kita menyangka mereka itu bersatu padu, tapi pada hakikatnya mereka itu terpecah belah. Mereka itu pada hakikatnya saling bermusuhan dan saling membenci. Kullama, setiap kali auqadu naron, mereka menyalakan api, ya auqadu naron, mereka menyalakan api lil harbi, peperangan, ya, untuk berperang. Atfa'ahallahu, Allah melenyapkannya, Allah memadamkannya. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya. Nah, paling tidak maksudnya begini loh. Jika mereka merencanakan sesuatu untuk menakut-nakuti orang beriman, maka rencana mereka akan berbalik menyerang diri mereka sendiri. Setiap mereka merencanakan atau melakukan sesuatu untuk menakut-nakuti orang beriman, maka rencana mereka Allah padamkan dan akan menyerang diri mereka sendiri dan lain-lainnya. Itu paling tidak, ya. Ya, jadi kita orang-orang beriman tidak usah takut dengan makar mereka, tidak usah takut dengan pembangkangan mereka terhadap Allah ataupun terhadap orang-orang yang beriman. Nah, mereka sepanjang masa begitu kelakuannya. Kelakuannya hanya menakut-nakuti, membuat teror, atau membuat kekacauan di muka bumi ini. Makanya Allah mengatakan bahwa mereka itu sebagai perusak di muka bumi ini. Jadi mereka itu kadang selalu membuat kekacauan, selalu membuat ketakutan di antara manusia, dan selalu membuat teror di dunia ini. Nah, meskipun mereka menyiarkannya, mereka memberitakannya bahwa mereka sedang membasmi terorisme, mereka sedang membasmi teror, mereka sedang membuat perdamaian, mereka sedang membuat keamanan. Meskipun pemberitaannya seperti itu, nggak usah percaya, karena ini adalah berita dari Allah. Justru mereka itu sebetulnya yang membuat kekacauan. Wa yas'auna, dan mereka berbuat, mereka melakukan. Sa'a yas'a, berbuat, berusaha, boleh. Mereka senantiasa, perhatikan kalimat ini fi'il mudhari'. Mereka senantiasa melakukan fil ardi, di muka bumi, fasada, kerusakan. Nah, ini perhatikan, karena di sini juga fi'il mudhari', maka mereka senantiasa terus-menerus berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana ayat yang sangat terkenal, bagaimana? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah rela,
tidak akan pernah ridho sebelum kita itu mengikuti cara hidup mereka, sebelum kita mengikuti agama mereka. Dikejar terus sampai kita mengikuti millah mereka. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak senang, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Alhamdulillah, kita sudah baca ayat ini, ayat 64 ini, kemudian sudah kita artikan per kata. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semuanya. Baik, karena ayatnya sangat panjang, tafsirnya juga lumayan banyak, tidak usah baca satu-satu ya untuk ayat ini. Sekarang mikrofonnya semuanya dimatikan. Baik, kita lanjutkan dengan tafsir. Tafsirnya dibagi kayaknya dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi itu berkata, tangan Allah terbelenggu. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan, orang-orang Yahudi itu mensifati atau mencemooh Allah dengan hal yang tidak semestinya. Apa itu? Yaitu bahwa tangan Allah terbelenggu, tangan Allah tergenggam, atau Allah itu kikir, Allah itu bakhil. Laknatullahi alaihim ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah selalu melaknat mereka sampai hari kiamat. Bahkan mereka mengatakan, innallaha faqiran wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Ali Imran ayat 181. Ini adalah perkataan dari Fanhas. Lalu ia dipukul atau ditinju wajahnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perhatikan ini, sampai Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal dengan kelembutannya, terkenal dengan kelemah lembutannya, sampai memukul orang seperti ini. Gara-gara luar biasa ini kelakuannya. Sangat tidak pantas, Masya Allah dikatakan seperti itu. Allah itu miskin, kami yang kaya. Itu seingat saya kisah ini waktu Abu Bakar mendatangi Baitul Mirdas, yaitu sebuah rumah pengajian, sebuah majelis taklim lah katakan kalau di sini ya, sebuah Baitul Mirdas atau rumah pengajian. Kemudian Abu Bakar itu menyampaikan nasihat-nasihat. Nah, kemudian si Fanhas ini, orang Yahudi ini berdiri. Justru Allah itu sebetulnya miskin, kami yang kaya. Lah buktinya Allah itu meminta pinjaman kepada manusia. Di mana Allah berkata begitu? Di surah Al-Baqarah. Man yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka dia akan memberinya balasan yang berlipat ganda, dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, dengan kelipatan yang banyak. Allah akan membalasnya dengan kelipatan yang banyak. Perhatikan ayat ini, ditafsirkan sendiri tanpa ilmu oleh Fanhas ini. Perhatikan, cuma Allah itu maha kaya tapi kok minjem, kan berarti miskin dia. Minjem kepada manusia, minta pinjaman, nanti akan dibalas dengan lebih banyak. Bukankah Allah itu pelaku riba kalau begitu? Justru bukan kami yang berbuat riba, Allah yang berbuat riba. Karena apa? Karena mengembalikan pinjaman yang dia minta itu dengan lebih banyak, dengan berlipat ganda. Allah itu miskin dan dia melakukan dosa riba. Luar biasa ini. Maka karena Abu Bakar tersinggung dengan perbuatan ini, dia memukul wajah orang itu, dia meninjunya, dikaplok lah kalau bahasa kita itu. Langsung maka si Fanhas ini nggak terima lalu diadukan kepada Rasulullah
Tapi ceritanya kepada Rasulullah itu lain. Jadi apa ya namanya? Abu Bakar itu melakukan gini ya. Jadi membuat hoax di depan Rasulullah. Maka Abu Bakar dipanggil sama Rasulullah, dipanggil dan ditanyain. Maka Abu Bakar menceritakan apa adanya, dan dia melakukan seperti itu karena Allah, karena dia tidak mau Tuhannya dilecehkan seperti itu. Nah, maka kemudian turunlah sebuah ayat dalam Al-Quran yang membela Abu Bakar. Perbuatan seperti itu benar, tidak salah. Tapi di ayat yang lainnya, kalau bisa lebih bersabar, tidak mukul maksudnya, itu akan lebih baik itu di ayat yang lain. Ya. Karena apa? Karena Allah itu meskipun dihina, dilecehkan, tidak akan mengurangi apa? Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Gak akan berkurang kekuasaan Allah itu meskipun Allah itu dihina. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, maksudnya adalah mereka bermaksud mengatakan bahwa Allah itu kikir. Dengan kata lain, Allah menggenggam apa yang ada di sisinya. Allah menggenggam ke apa yang dipunyainya karena kekikirannya, karena kebakhilannya. Allah maha tinggi, lagi maha besar dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wala taj'al yadaka maghlulah. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Wala tabsutha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura. Dan jangan pula terlalu mengulurkannya. Jika kamu tetap lakukan, maka kamu akan menjadi orang yang tercela dan kamu akan menjadi orang yang menyesal. Surah Al-Isra ayat 29. Nah ini, perhatikan, Allah melarang kita bersifat kikir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Jadi begini. Makanya kan orang-orang yang suka begini kan suka dikatakan kailok kan. Jangan berbuat seperti itu. Ya kalau cuman gini ya kailok itu ya. Ya maksudnya bukan itu, maksudnya bukan tangan begini. Tapi maksudnya adalah bakhil. Jangan pelit, kata Allah. Wala tabsutha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura. Jangan pula terlalu mengulurkannya. Nah, maksudnya apa? Jangan terlalu dermawan. Maksudnya apa ini? Jangan terlalu jangan terlalu boros. Ya. Jadi opo-opo wis dituruti ya. Hal-hal gak penting dibeli ya gitu. Ya, itu maksudnya. Ya, itu pelit gak boleh, begitu juga gak boleh. Berfoya-foya gak boleh. Terbelenggu pada leher juga tidak boleh. Pelit gak boleh, boros gak boleh. Kalau kamu tetap lakukan dua hal ini, kamu akan menjadi orang-orang yang tercela dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi dan menyesal, kata Allah. Jadi kikir itu dilarang, boros itu juga dilarang. Kikir itu apa sebetulnya? Kikir yang dimaksud manusia, aku pelit, itu ya. Yang dimaksud sebetulnya apa? Sebetulnya itu perbuatan yang baik. Sebetulnya kalau ungkapan itu berasal dari manusia. Karena apa? Sebetulnya orang kikir yang dimaksud oleh manusia itu mempergunakan hartanya untuk hal-hal yang penting atau mementingkan hal yang penting itu. Kalau gak penting ya gak dilakukan. Kalau gak penting gak dilakukan, itu kikir. Oh pelit gitu ya. Nah, itu maksudnya nggak betul sebetulnya, karena dia sebetulnya mementingkan hal yang penting. Jadi pelit itu sebetulnya Allah yang lebih mengetahui pelit atau tidaknya, bukan manusia ya. Tapi boros itu juga dilarang. Jadi membeli hal-hal yang tidak perlu, membeli hal-hal yang tidak butuh dalam jumlah yang berlebihan. Ya, dalam jumlah yang berlebihan. Akhirnya apa? Nggak terpakai. Kalau makanan mungkin nggak kemakan, kalau baju mungkin nggak digunakan, itu nggak boleh. Jadi kata Allah itu
terlalu mengulurkan tangan itu juga hukumnya dosa besar, pelit itu juga dosa besar. Kalau istilah pelit yang sering dilontarkan itu sebetulnya nggak pas dengan arti pelit yang ada di sini. Nah, makanya apa? Pelit itu di kitab-kitab tasawuf seperti yang saya katakan tadi nggak ada ya. Di kitab tasawuf itu nggak ada bab pelit, adanya bab tomak saja. Ya, bab tomak, karena orang yang berkata pelit itu apa? Biasanya dia itu yang rakus, dia itu serakah, dia ingin sesuatu yang lebih dari orang yang dia ilokno, ya begitu. Oh sebentar. Itu tadi adalah tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian masih dalam bagian yang pertama, mereka berkata tangan Allah terbelenggu. Nah, mereka tidak bermaksud bahwa tangan Allah terikat dalam arti yang sesungguhnya. Yang mereka maksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala bakhil atau kikir, yaitu menahan apa yang ada di sisinya berupa sumber-sumber rizki karena sifatnya yang bakhil. Allah melarang sikap bakhil. Namun pada waktu yang sama, kan gak mungkin Allah melarang bakhil kok dia sendiri yang bakhil. Gak mungkin lah. Kalau Allah bakhil gimana kalau Allah menarik oksigen yang kita hirup itu? Matilah semua orang di dunia ini. Setiap detik kita menghirup udara. Setiap hari kita makan 3 kali. Namun kita apa? Sering ingkar pada Allah. Sering apa? Sering durhaka kepada Allah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Coba dalam satu hari gitu, kita hitung itu nikmatnya. Nggak akan mampu kita hitung nikmat Allah itu. Atau kita kalau disuruh beli sama Allah, udara yang kita hirup itu disuruh beli. Pokoknya setiap detiknya sekian. Nah, atau setiap sak liternya itu segini harganya. Ya nggak mampulah kita. Kita sepanjang hayat menghirup udara. Setiap hari kita duduk di bumi, bertempat tinggal di bumi ini. Kalau disuruh pergi sama Allah dari bumi gimana? Mau pergi kemana? Justru kita bayarnya kepada selain Allah ya. Allah melarang sikap bakhil, namun pada waktu yang sama dia juga melarang sikap berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan nafkah, di dalam memberikan nafkah, yaitu memberi yang tidak pada tempatnya, memberi kepada hal-hal yang tidak dibutuhkan, pemurah tapi tidak pada tempatnya. Semuanya harus dilakukan secara proporsional. Bakhil gak boleh, boros juga dilarang. Ini adalah keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Saya banyak baca aja ya, karena ini cukup lumayan tafsirnya. Yang kedua, ghullat aidihim walu'inu bima qalu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat karena sebab apa yang telah mereka katakan. Maksudnya adalah bahwa Allah membantah perkataan bohong orang-orang Yahudi ini, perkataan dusta mereka, dan menginformasikan bahwa sebenarnya merekalah yang bakhil, merekalah yang pelit, dan dia mengusir mereka dari rahmatnya. Atau mereka dikutuk dengan kebakhilan dan tidak mau berbuat kebaikan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bakhil atau kikir. Bahkan ini adalah kutukan atas mereka di dunia dan akhirat, terbelenggu sebagai tawanan di bawah kekuasaan bangsa lain dan umat yang lain. Sedangkan di akhirat mereka akan terbelenggu dengan belenggu api neraka. Tafsir Al-Munir. Kenyataan yang terjadi pada mereka memanglah demikian. Kebakhilan, kedengkian, kelicikan dan kehinaan yang ada pada mereka sangatlah besar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 53, am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan atau kekuasaan,
meskipun itu ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Nah, perhatikan, meskipun mereka berkuasa di dunia ini, kekuasaan mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Nah, ini pernyataan Allah. Nah, betapapun sekarang di dunia ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan konco-konconya, maka apa? Dengan kekuasaan mereka apa? Tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Betapa banyak yang mereka kuasai. Makanan mereka kuasai, ya, minuman mereka kuasai. Nah, coba pabrik-pabrik minuman, pabrik-pabrik makanan, dari mana itu? Terus habis itu yang kita pakai sikat gigi kalau bangun tidur itu dari mana? Pasta giginya dari mana? Terus habis itu pakaian mungkin yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, kemudian apalagi media sosial, HP yang kita gunakan, ini dari mana semuanya ini? TV yang kita lihat, karena mereka semua yang menguasai sosial, menguasai ekonomi, menguasai media dan lain-lainnya, ya. Tidak akan berikan kebaikan, berita-beritanya bohong semuanya, membuat kekacauan dan ketidaknyamanan bagi manusia, membuat teror, meskipun mereka ngomongnya membasmi terorisme. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Justru kalau ada orang-orang beriman mendapatkan karunia dari Allah, yang jelas apa? Nabi Muhammad mendapatkan karunia dari Allah berupa pengangkatannya sebagai Rasul dan Nabi. Dia mendengkinya. Dia mendengkinya dan tidak mengimaninya. Ini adalah penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Untuk bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Sebenarnya tidaklah demikian. Sebenarnya tidaklah begitu. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Dia memberikan rezeki. Dia menafkahkan rezekinya sebagaimana dia kehendaki. Maksudnya adalah sebenarnya tidaklah demikian. Bahkan Allah maha luas karunianya dan berlimpah pemberiannya. Sebenarnya tiada sesuatu pun di dunia ini kecuali adalah berasal dari sisi Allah. Dialah yang memberikan nikmat kepada semua manusia dan semua makhluknya. Hanya Dia semata saja yang memberikannya. Dialah yang menciptakan dan memberikan semua apa yang kita perlukan pada malam hari, pada siang hari, pada saat kita berada dalam perjalanan, di tempat menetap kita, dan dalam semua keadaan kita. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dia yang memberikan kepada kalian keperluan kalian dari segala apa yang kalian minta kepadanya. Nah, dialah yang memberikan keperluan kita semua. Dialah yang memberikan segala apa yang kita minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Mau kita bayar nikmat dari Allah, gak akan sanggup. Mau kita hitung, jangankan bayar, kita hitung saja gak akan sanggup. Karena begitu besarnya nikmat Allah. Tapi kita lupakan. Luar biasa. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini sangat dolim kepada nikmat Allah. Dan sangat ingkar, sangat kufur terhadap semua nikmat yang telah diberikan Allah. Luar biasa. Ini ya, surah Ibrahim ayat 34. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini
sangat kufur dan sangat dolim kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Masih bagian yang ketiga, maksudnya adalah tidak seperti itu, tetapi Allah Maha Pemurah dan Maha Luas karunia-Nya, melimpah pemberiannya. Tidak ada satupun nikmat yang dapat diperoleh oleh makhluknya kecuali pasti berasal dari Allah. Adapun yang disempitkan rizkinya kepada sebagian orang, sama sekali tidak kontradiksi, tidak paradoks, atau tidak berlawanan dengan luasnya kedermawanannya dan luasnya kemurahannya. Dia mempunyai suatu hikmah dan kehendak lain di balik penetapan perbedaan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, jangan bilang orang yang miskin tidak boleh bilang Allah itu bakhil. Karena dia mempunyai hikmah yang sangat besar dan kehendak yang sangat luar biasa besarnya di balik penetapan itu semua. Yang tidak kita ketahui. Yang jelas semua itu pasti baik buat kita. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27, dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi dia menurunkan dengan kadar yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap keadaan para hambanya, dan dia maha melihat. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 26 Allah berfirman, yang artinya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Ya suka-suka Allah lah. Dia terserah Allah. Mau dilapangkan, mau dibatasi, mau dibuat kaya menurut pandangan manusia atau dibuat miskin menurut penilaian manusia, terserah Allah. Karena Allah itu mempunyai hikmah yang sangat besar di balik itu semua yang tidak kita sadari. Makanya apa? Harus selalu berprasangka baik terhadap Allah. Gak boleh bilang Allah itu bakhil. Ya apa sih Allah itu aku ndonga wis setahun gak dikasih-kasih itu. Gak boleh begitu ya. Bagian yang keempat, kita lanjutkan bagian yang keempat. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu benar-benar akan menambah kedurhakaan, akan menambah kekafiran bagi kebanyakan orang di antara mereka. Maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad itu sebagai nikmat akan menjadi berbalik kepada musuh-musuhmu, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi atau semua orang yang menyerupai mereka. Bagi orang-orang yang mukmin, Al-Quran akan menambah keimanan, akan menambah amal soleh, dan akan menambah ilmu yang bermanfaat. Tetapi bagi orang-orang yang kafir akan menambah kedengkian dan akan menambah kebencian dan iri hati kepadamu Muhammad dan kepada umatmu. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang yang zalim Al-Quran itu tidak akan memberikan apa-apa kecuali hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Perasaan dengki dan hasud kepada Muhammad dan kepada bangsa Arab mendorong orang-orang Yahudi bersikap kufur kepada beliau, bersikap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada beliau, padahal hal itu termaktub secara jelas dalam kitab-kitab mereka. Tafsir Al-Munir. Kita lanjutkan kepada bagian yang kelima. Saya baca terus ya karena sudah siang ini. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami telah timpakan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat.
hati-hati mereka tidak akan pernah bersatu. Permusuhan selalu terjadi di dalam sekte-sekte mereka. Sebagian mereka memusuhi sebagian yang lain untuk selama-lamanya. Hal tersebut diantaranya karena mereka tidak pernah sepakat dalam perkara-perkara yang hak, dalam perkara-perkara yang benar, dan karena mereka telah menentang dan mendustakan Muhammad Rasulullah. Tafsir Ibnu Katsir. Maksud bagian yang kelima adalah, maksudnya adalah bahwa hal ini adalah balasan Allah yang lain atas sikap mereka yang menghina Allah. Kami timbulkan permusuhan dan saling benci di antara kelompok-kelompok kaum Yahudi dan Nasoro. Dalam surah Al-Hasr ayat 14, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau dari balik tembok. Permusuhan di antara mereka sendiri sangatlah hebat, meskipun kamu mengira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Tafsir Al-Munir. Kita lanjutkan bagian yang keenam. Kullama auqadu naron lil harbi atfa'ahallah. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah akan selalu memadamkannya. Maksudnya adalah setiap kali mereka merencanakan berbagai perangkap untuk menjebak orang-orang yang beriman, setiap kali mereka mengadakan kesepakatan di antara sesama mereka untuk memerangi orang-orang yang beriman, maka Allah akan membatalkannya. Dan dia akan membalikkan tipu muslihat itu terhadap diri mereka sendiri menjadi senjata makan tuan. Ibarat mereka membuat sebuah lubang untuk sebuah jebakan, maka mereka sendirilah yang akan terjerumus ke dalamnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kita lanjutkan bagian yang ketujuh atau yang terakhir. Wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya adalah dalam berbagai usahanya, dalam berbagai kegiatannya, mereka hanya senantiasa berbuat kerusakan, mereka hanya senantiasa berbuat kekacauan, mereka hanya senantiasa berbuat kegaduhan, dan mereka hanya senantiasa berbuat teror. Bukan menciptakan perdamaian, bukan menciptakan keamanan, bukan menciptakan perbaikan. Bahkan adanya hanya berbuat pencitraan saja, menebar fitnah, menebar teror dan kebencian, meskipun mereka memberitakannya adalah sebagai pembasmi terorisme, pembuat keamanan dan lain-lainnya. Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Dia akan selalu membencinya. Jangan kira Allah tidak tahu terhadap perbuatan mereka. Dia akan selalu memurkainya dan akan menghukumnya. Itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 64. Kita lanjutkan dengan ibrohnya. Banyak sekali ibrohnya yang saya catat di dalam ayat ini. Ada 17. Yang pertama saya baca. Salah satu sifat orang-orang Yahudi adalah suka menjadikan kebenaran sebagai bahan ejekan dan permainan. Kita sering melihat sehari-hari bahwa Islam itu selalu diejek dengan hal-hal yang tidak semestinya. Diejek beginilah, begitulah. Kalau orang-orang beriman itu disebut dengan istilah kadrun dan lain-lainnya ya. Puncak hinaan dan cemoohan mereka adalah menghina Allah. Dikatakan Allah itu bakhil. Itu yang pertama. Salah satu sifatnya adalah menjadikan kebenaran sebagai bahan ejekan dan permainan. Huzuan walaiban pada ayat yang lalu ya. Yang kedua, orang-orang Yahudi tahu bahwa Allah itu sebenarnya adalah mempunyai, dialah yang memiliki rizki, dialah yang memiliki segala sesuatu. Tahu.
Yang ketiga, perkataan jelek kepada pihak lain akan kembali kepada yang mengatakan, akan kembali kepada pelakunya. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kutukan akan ditimpakan kepada orang-orang Yahudi atau kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, yaitu mencemooh Allah, sebagaimana juga telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 60 yang lalu. Yang kelima, larangan menjadikan Allah sebagai bahan ejekan dan permainan. Ini pernah dibahas juga dalam surah Al-Maidah ayat 57. Yang keenam, larangan menjadikan orang yang menghina atau mengejek Allah sebagai wali atau sebagai pemimpin, sebagai pejabat dan lain-lainnya. Nggak boleh menjadikan orang yang telah menghina kebenaran, menghina Rasulullah, menghina orang beriman, atau menghina syariat itu sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sebagai wali, sebagai pendukung kita dan lain-lainnya. Yang ketujuh, kedua tangan Allah itu selalu terbuka. Dia adalah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Allah itu tidak pernah kikir, tetapi merekalah sebetulnya yang serakah. Yang kedelapan, orang yang menghina pihak lain dengan sebutan kikir, sebenarnya dia sendirilah yang kikir. Sebenarnya dialah yang tamak. Yang kesembilan, Allah menafkahkan rizkinya sebagaimana dia kehendaki. Dia tidak ceroboh di dalam memberikan rizkinya. Kalau manusia itu memang butuh terhadap sesuatu itu, pasti akan diberinya. Pasti akan diberinya. Yang kesepuluh, kebanyakan manusia itu sangat kufur dan sangat ingkar dan sangat dolim terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Innal insana ladzalumun kafar. Ibrahim ayat 7. Yang ke-11, semua nikmat itu pasti berasal dari Allah. Tidak satupun nikmat kecuali hanya berasal darinya. Yang ke-12, adanya penetapan perbedaan rizki karena dia Allah mempunyai hikmah dan kehendak lain yang tidak kita ketahui dan pasti baik untuk kita. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27, sekiranya Allah melapangkan rizki atau rizki Allah itu diobral kepada hamba-hambanya tidak dengan pertimbangan, maka pasti manusia itu akan melampaui batas di muka bumi ini. Yang ke-13, Al-Quran akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi orang-orang Yahudi atau kepada orang-orang yang serupa dengan perbuatan mereka. Yang ke-14, permusuhan dan kebencian di antara orang-orang kafir sendiri akan terus-menerus dan sangat hebat sampai hari kiamat, meskipun kita menyangkanya mereka itu bersatu padu. Yang ke-15, Allah akan selalu menjadikan tipu muslihat mereka sebagai perangkap buat mereka sendiri. Allah akan selalu menjadikan tipu muslihat mereka yang ditujukan untuk memerangkap orang-orang beriman akan berbalik menyerang mereka sendiri. Yang ke-16, dalam berbagai usahanya dan kegiatannya di dunia ini, mereka selalu berbuat kerusakan, kekacauan, dan teror. Meskipun diberitakan bahwa merekalah yang membuat perdamaian, merekalah yang membuat perbaikan, dan merekalah yang menciptakan keamanan. Yang ke-17, Allah tidak suka dan tidak akan pernah cinta terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Itulah 17 ibrah yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 64 ini. Baik, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ada, Pak. Yang sudah siang ya. Ada, monggo. Itu Pak, tanya mengenai orang meminjamkan itu maksudnya apa? Tafsirnya, Ustaz? Ya, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ya. Man yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah,
maka dia akan melipat gandakan balasannya dengan balasan yang banyak. Nah, itu maksudnya dalam berinfak ya. Kalau berinfak, kalau mengeluarkan sedekah, itu pilihlah sedekah yang baik, sedekah yang berguna. Kalau misalkan memberikan baju, ya baju yang bagus, jangan baju yang sobek-sobek. Kalau memberikan uang, ya jangan cuma 1.000 rupiah. Ya buat apa 1.000 rupiah sekarang? Hanya 2.000, hanya bisa buat parkir. Ya berikan yang terbaik. Kalau kita pegang 50.000 sama 5.000, mana yang kita kasihkan? Ya yang baik, yang 50.000 gitu. Yang baik pokoknya, yang kita senangi, yang kita cintai. Ya. Surat Al-Baqarah berapa, Ustaz? Surah ayat berapa saya lupa. Nanti saya menyusul ayatnya, Pak. Iya. Terima kasih. Nanti saya sampaikan di grup ya. Iya. Ya. Belum ada, Ustaz. Gimana? Mak itu. Tafsirnya mak privat itu loh, saya ingin tahu. Ditulis itu. Oh iya ya. Nanti kalau sudah sempat Pak Budi, ya, insya Allah. Tolong Pak Ustaz ya. Ya insya Allah Pak Budi. Ya jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Yang lain mungkin ada lagi? Baik, saya kira sudah jelas ya semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan bersama-sama ini dari surah Al-Maidah ayat 64 bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memotivasi agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin hari menjadi orang yang baik, semakin baik perilaku kita, bukan semakin merosot ya. Nah, baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri majelis kita ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walhamdulillahi rabbil alamin.